Bismillahirrahmanirrahim. Hai Sobat Matematika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di kelas Matematika SMK. Video kali ini kita akan membahas tentang pembahasan evaluasi dari soal-soal kombinasi. Yuk disimak. Baiklah anak-anak, kita bahas satu persatu soal evaluasi materi kombinasi bagian yang pertama. Pembahasan untuk soal nomor 1. Tentukan nilai n akar n jika diketahui persamaan n tambah 2 kombinasi n sama dengan 45. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kita tulis nih untuk rumus kombinasinya. Kalian perhatikan betul bagian yang dilingkari. Di sini rumusnya adalah n kombinasi r. Kalau di sininya n berarti di sini juga n, di sini juga n. Jadi kalau pertanyaan atau diketahui adalah n tambah 2, jadi di sini pun n tambah 2, di sini pun n tambah 2, di sini juga n tambah 2. Sedangkan untuk yang posisi R, nih kalian perhatikan betul ya posisi R. Jadi kalau di sininya R, berarti di sini juga R, di sini juga R. Kalau di sininya N, otomatis di sininya pun N, di sini N, di sini N, di sini juga N. Baru kita masukkan nih ke rumusnya ya. N tambah 2 faktorial, jadi ini posisi N ini ya. Kita ganti dengan n tambah 2, kemudian posisi n juga kita ganti dengan n tambah 2, posisi r kita ganti dengan n, posisi r yang di sini juga kita ganti dengan n. Kemudian n dikurangi n, hasilnya adalah 0. Jadi sisa dari pembilang itu adalah n tambah 2 faktorial, penyebutnya adalah 2 faktorial dikali dengan n faktorial sama dengan 45. N tambah 2 faktorial dengan n faktorial. Kalian perhatikan betul. Kalau n-nya ibu ganti dengan angka 5 nih ya. 5 ditambah 2 jadinya 7 faktorial. Berarti kalau di sininya 5, n di sini juga 5 ya. Di sini ibu ganti n-nya jadi 5, 5 tambah 2 faktorial, hasilnya adalah 7 faktorial, berarti bawahnya adalah 5 faktorial. Nah, 5 faktorial itu ada di dalam sini nih. Ya, ada di dalam 7 faktorial. Jadi dengan kata lain, n faktorial itu ada di dalam sini, ada di dalam n tambah 2. Jadi kita uraikan nih yang pembilangnya. N tambah 2 berkurang, dikurangi 1, jadi hasilnya dikali tambah 1. Kemudian n tambah 1 ini dikurangi 1 lagi, jadi hasilnya adalah n-nya saja, jadi n faktorial. Penyebut juga n faktorial, bisa kita coret n faktorial pembilang dengan penyebut. Yang pembilang tersisa n tambah 2 dikali dengan n tambah 1. Penyebut tersisa 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Nah nanti 2 ini kita kalikan dengan 45 nih. Berarti dikalikan silang. Hasilnya adalah 90 ya. 2 dikali 45 hasilnya adalah 90. Bentuk kurung yang pertama dikalikan dengan bentuk kurung yang kedua. N dikali N hasilnya adalah N kuadrat. 2 dikali N hasilnya adalah plus 2N. Kemudian N ini dikali dengan 1 hasilnya adalah plus N, kemudian 2 dikali 1 hasilnya adalah plus 2. 90 yang ada di ruas kanan dipindahin ke ruas kiri, hasilnya adalah minus 90, kemudian disama dengankan 0. N kuadrat tidak ada yang sejenis di sini, jadi kita tulis ulang. Kemudian 2N ditambah N itu hasilnya adalah 3N, kemudian 2 dikurangi 90 hasilnya adalah minus 88 sama dengan 0. Nah, karena tujuan utama kita adalah mencari nilai n, yaitu nilai n akar n, kita otomatis harus cari dulu nih di perangkat ini. Ketahuinya persamaan kuadrat, bagaimana menentukan nilai n-nya? Jadi, kita faktorkan bentuk persamaan kuadrat ini.
Hasil pemfaktorannya adalah N tambah 11 dikali N dikurangi 8. Kita cek dulu nih, N dikali N, hasilnya adalah N kuadrat, betul ya? Kemudian 11 dikali N, hasilnya adalah 11N. Kemudian negatif 8 ini dikalikan dengan N ini, hasilnya negatif 8. Jadi 11N dikurangi 8N, hasilnya adalah 3N, betul ya? Hasilnya ini. Kemudian 11 dikali negatif 8, hasilnya adalah negatif 88. Dari N tambah 1, kita ketemu nih N1, kemudian dikurangi 8, kita ketemu untuk N2. N1 ketemunya adalah negatif 11, dan N2-nya ketemu 8. Nah, karena dalam bentuk faktorial, N faktorial itu tidak boleh negatif, jadi N1 ini tidak memenuhi. Ya, jadi yang memenuhi adalah N2 sama dengan 8. Baru nih kita masukkan ke yang ditanyakan, itu N. N di sini kita ganti dengan 8, di sini juga kita ganti dengan 8. Jadi 8 akar 8. Akar 8 tuh kita bisa sederhanakan menjadi 4 dikali 2. 4 diakarin hasilnya 2. 2 dikali 8 yang depan ini hasilnya adalah 16. Jadi 8 akar 8 ketemunya adalah 16 akar 2. Jadi kesimpulannya adalah nilai N akar N sama dengan 16 akar 2. Soal yang kedua. Dari 18 pengurus OSIS suatu sekolah ditunjuk 5 siswa untuk mengikuti penyuluhan narkoba di suatu lembaga pemasyarakatan. Tentukan banyaknya susunan pengurus yang terpilih. Jadi rumus tetap sama, rumus yang kita gunakan adalah rumus kombinasi. Kita identifikasi dulu nih, untuk rumus kombinasi ada N dengan ada R, di mana N-nya adalah unsur yang tersedia, semua unsur yang tersedia, sedangkan R itu adalah unsur yang diinginkan. Jika melihat dari soal ini, ternyata unsur yang tersedianya ada 18 orang. Ya, pengurus OSIS. Sedangkan yang diinginkannya adalah untuk menghadiri penyuluhan narkoba itu siswa yang diinginkan. Jadi kalau kita tulis bentuk kombinasinya menjadi 18 kombinasi 5. Ya, jadi kita uraikan, kita masukkan ke rumusnya. N kita ganti dengan 18, jadi 18 faktorial, kemudian N dikurangi R jadinya 18 dikurangi 5 faktorial, R-nya kita ganti dengan 5 faktorial. 18 dikurangi 5 hasilnya adalah 13 faktorial, ya. Jadi 13 faktorial ini ada di dalam sini nih, ada di dalam pembilang, ya, ada di dalam 14 faktorial. Jadi kita uraikan yang pembilangnya menjadi 18 dikali 17 dikali 16 dikali 15 dikali 14 dikali stop di 13 faktorial. Disamakan dengan penyebutnya, sedangkan 5 faktorial ini kita uraikan menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Antara pembilang dengan penyebut sama-sama punya 13 faktorial, jadi kita coret terlebih dahulu. Kemudian yang kita coret lagi adalah 5 dikali 3 ini nih, ya, yang penyebut 5 dikali 3 hasilnya 15, kita coret dengan 15 yang ada di pembilang. Kemudian 4 dikali 2 dikali 1 hasilnya adalah 8, berarti kita coret nih dengan 16, ya, menyisakan 2. Jadi bentuk perkaliannya adalah tersisa 18 kali 17 dikali 2 dikali 14. Hasilnya adalah 8.568. Jadi kesimpulannya adalah banyaknya susunan pengurus yang terpilih adalah 8.568 cara. Pembahasan untuk soal nomor 3. Dari 12 siswa berprestasi di suatu sekolah dengan Joni, Jono, dan Juna termasuk di dalamnya. Jadi 12 orang itu ada Joni, ada Jono, dan ada Juna ya. Akan dipilih 4 siswa untuk seleksi LKS, Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Provinsi. Tentukan banyak pilihan yang dapat dibentuk jika Juna sebagai siswa terpandai sudah pasti terpilih ya. Jadi untuk yang nomor 3 juga masih sama, rumus yang kita gunakan adalah rumus kombinasi. Jadi kita tentukan dulu nih untuk N-nya berapa dan R-nya berapa. Awalnya siswa bersihnya semua ada 2 nih, ya. Tapi di dalam sini tuh ada Joni, Jono, dan Juna. Nah, yang dipilih 4 siswa, ya. Yang dipilih hanya 4 siswa. Sedangkan Juna itu sudah pasti terpilih karena siswa paling pandai. Jadi dari 4 siswa ini ada Juna nih di sini. Jadi
tersisa tinggal berapa orang lagi nih yang harus kita pilih. Berarti kan ada 3 ya, karena Juna sudah ada di dalamnya. Kemudian 12 di sini tuh ada Juna. Jadi tersisa tinggal berapa pilihan lagi yang dipilih. Berarti karena termasuk berarti tinggal 11 ya. Jadi kalian menentukan N-nya itu tinggal 12, yang diwajibkannya berapa, yaitu 1 orang, berarti 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Kemudian yang diinginkannya juga sama, karena yang diinginkan adalah 4, yang wajib diikut sertakan adalah Juna, yaitu 1 orang. Jadi 4 dikurangi 1, ketemunya adalah 3. Jadi untuk masuk ke rumus kombinasinya, N kombinasi R-nya menjadi 11 kombinasi 3. Di mana N-nya kita ganti dengan 11, R-nya kita ganti dengan 3. 11 dikurangi 3 hasilnya adalah 8 faktorial. 8 faktorial ada di dalamnya 11 faktorial. Jadi kita uraikan yang 11 faktorialnya. 11 dikali 10 dikali 9, stop di 8 faktorial. Penyebut sudah ada 8 faktorial. 3 faktorial ini kita uraikan jadi 3 kali 2 kali 1 dikali 8 faktorial. Pembilang dan penyebut punya 8 faktorial. Kita coret terlebih dahulu. Kemudian 2 dikali 1. Itu kita coret dengan 10, sisanya 5. Kemudian 3 yang ini kita coret dengan 9, tersisa 3. Jadi bentuk perkaliannya menyisakan 11 dikali 5 dikali 3. Hasilnya adalah 165. Jadi banyak pilihan yang dapat dibentuk jika Juna sebagai siswa terpandai sudah pasti terpilih adalah 165 cara. Berikutnya adalah soal nomor 4. Dari 6 ahli kimia dan 5 ahli biologi akan dipilih 7 anggota untuk sebuah penelitian. Dengan 4 diantaranya harus ada 4 ahli kimia. Tentukan banyak cara pemilihan tersebut. Untuk rumus yang keempat juga masih sama, yaitu menggunakan rumus kombinasi. Kita identifikasi dulu nih, karena ada 2 bentuk yang berbeda, yaitu ahli kimia dengan ahli biologi. Yang diinginkan adalah 7 anggota, ya. 4 diantaranya harus ada 4 ahli kimia. Jadi dari 7 anggota ini, 4 diantaranya adalah ahli kimia. Berarti sisanya, berarti berapa orang nih? 3 orangnya adalah dari ahli biologi, ya. Karena berbeda jenis, jadi bentuk kombinasinya adalah dikalikan. Kimia dikali dengan biologi. Kimianya ada 6, berarti nanti 6 kombinasi 4, dikali dengan biologinya ada 5, yang diinginkan berarti 3, berarti dikali 5 kombinasi 3. Nah, begini. Kita uraikan, kita masukkan ke rumusnya, jadi 6 faktorial, 6 dikurangi 4, kemudian dikali dengan 4 faktorial, dikali dengan 5 faktorial, dibagi dengan 5 dikurangi 3 faktorial, dikali 3 faktorial. Tersisa 6 faktorial, dibagi dengan 2 faktorial, 4 faktorial, dikali dengan 5 faktorial, dibagi dengan 2 faktorial, 3 faktorial. 4 faktorial ada di dalam sini, 3 faktorial juga ada di dalam sini. Berarti kita uraikan menjadi 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Penyebut juga sudah ada 4 faktorial, kita tulis ulang. 2 faktorialnya kita uraikan jadi 2 dikali 1. Kemudian yang sebelah sini juga sama, kita uraikan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Penyebut juga sudah ada 3 faktorial, kita tulis ulang. 2 faktorialnya kita tulis menjadi 2 dikali 1. 3 faktorial dengan 3 faktorial yang ada di pembilang dan penyebut, dan 4 faktorial dan 4 faktorial yang ada di pembilang dan penyebut ini juga bisa kita sederhanakan, kita coret, ya. Kemudian sisanya adalah 2 dikali 1 pada penyebut. Yang ini 2 dikali 1 itu kita coret sama 6. Kemudian 2 kali 1 ini kita coret dengan 4, ya. Yang ini kita sisanya adalah 2. Yang ini berarti sisanya adalah 3, ya. Bentuk perkaliannya tersisa 3 kali 5 kali 5 kali 2. Hasilnya adalah 150. Jadi banyaknya cara pemilihan tersebut adalah 150 cara. Soal nomor terakhir dari pembahasan soal kombinasi, yaitu dalam sebuah kotak terdapat 15 bola yang terdiri atas 9 bola merah dan sisanya berwarna hitam.
Jika diambil 4 bola sekaligus dari kotak tersebut, tentukan banyak cara untuk mendapatkan bola dengan warna paling sedikit 2 bola merah. Ya, perhatikan betul untuk pertanyaannya, paling sedikit 2 bola merah. Rumusnya masih sama, rumus yang kita gunakan adalah rumus kombinasi. Jadi kita identifikasi terlebih dahulu, dari sebuah kotak terdapat 15 bola yang terdiri atas 9 bola merah, ya. Kemudian sisanya berarti bola hitamnya ada 6, ya. Dari 15 bola ini kita ngambil hanya 4 bola, ya, yang terdiri dari paling sedikit 2 bola merah. Jadi kalau yang diambil 4, paling sedikitnya 2 bola merah. Berarti kalau 3 bola merah boleh apa enggak? Boleh ya. Kemudian kalau 4 bola merah boleh enggak? Sama, boleh juga ya. Yang nggak boleh itu adalah 5 bola merah. Kenapa nggak boleh? Karena yang diinginkan hanya yang diambil adalah 4 bola. Ya, jadi kalau 5 bola merah, meskipun persediaan bola merahnya masih ada, berarti nggak bisa. Jadi penyelesaiannya otomatis ada 3 proses yang harus kalian cari. Yang pertama itu adalah bola merah dikali dengan bola hitam, yaitu tadi paling sedikit 2 bola merah. Jadi 9 kombinasi 2, sisanya 2 bola merahnya juga diambil dari bola hitam. Ya, jadi dikali dengan 6 kombinasi 2. Nah, sekarang paling sedikit 2 bola merah, jadi 3 bola merah boleh ya. Jadi bola merahnya proses yang kedua 9 kombinasi 3 dikali dengan sisanya berarti tinggal berapa bola lagi? Dari 4 bola sudah diambil 3, jadi tinggal sisa 1 bola yang diambil dari bola hitam. Jadi dikali dengan 6 kombinasi 1. Dan yang terakhir proses ketiganya itu adalah semuanya bola merah, yaitu 4-4-nya bola merah. Jadi 9 kombinasi 4. Kita selesaikan satu persatu ya untuk yang bagian proses pertama dulu, yaitu 9 kombinasi 2 dikali 6 kombinasi 2. Kita uraikan, kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi ketemu 9 faktorial dibagi dengan 7 faktorial dikali 2 faktorial dikali dengan 6 faktorial per 4 faktorial 2 faktorial. 7 faktorial ada di dalam 9 faktorial, jadi kita uraikan. 4 faktorial juga ada di dalam sini ya. Jadi kita uraikan yang 9 faktorialnya menjadi 9 dikali 8, stop di 7 faktorial, penyebut juga ada 7 faktorial, 2 faktorialnya kita uraikan jadi 2 dikali 1. Kemudian 6 faktorial kita uraikan jadi 6 dikali 5 dikali 4 faktorial, penyebut sudah ada 4 faktorial ditulis ulang, 2 faktorialnya kita ganti dengan kita uraikan dengan 2 dikali 1. Sama-sama punya 4 faktorial, sama-sama juga punya 7 faktorial. Jadi kita coret seperti ini. Kemudian 2 faktorial ini 2 kali 1 ini kita coret sama 6 ini ya. Berarti menyisakan 3, kemudian 2 dikali 1 hasilnya 2 kita coret sama 8, sisanya adalah 4. Jadi bentuk perkaliannya menyisakan 9 dikali 4 dikali 3 dikali 5 sama dengan 540. Ini untuk proses yang pertama. Proses yang kedua itu adalah 9 kombinasi 3 dikali 6 kombinasi 1 ya. Kita masukkan ke rumusnya. 9 kombinasi 3 hasilnya adalah 9 faktorial, 9 dikurangi 3 ketemunya 6 faktorial, 3 faktorial dikali dengan 6 kombinasi 1 itu 6 faktorial per 5 faktorial dikali 1 faktorial. Kita uraikan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial, penyebut juga punya 6 faktorial. Kemudian 3 faktorial ini kita uraikan jadi 3 kali 2 kali 1. Yang ini juga sama, 6 dikali 5 faktorial, penyebutnya kita tulis ulang, 5 faktorial. Kemudian dikali dengan 1 faktorial itu sama aja dengan 1. Yang ini punya sama-sama faktorial, yang sebelah sini kita sama-sama punya 5 faktorial. Berarti kita coret. Kemudian 3 kali 2 kali 1 dikali 1 ini nih, hasilnya adalah 6. Bisa kita coret dengan 6 ini ya. Berarti menyisakan perkaliannya adalah 9 kali 8 kali 7 sama dengan 504. Proses kedua selesai. Proses yang ketiga yaitu 9 kombinasi 4. Hasilnya kita masukkan ke rumusnya, berarti 9 faktorial per 5 faktorial dikali 4 faktorial.
9 faktorial kita uraikan, 9 kali 8 kali 7 kali 6, stop di 5 faktorial. Kemudian 5 faktorialnya kita tulis ulang, 4 faktorialnya kita uraikan menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial dengan 5 faktorial yang di pembilang dan penyebut kita coret. Kemudian 4 dikali 2 ini nih, ya hasilnya 8. Atau bisa juga 3 kali 2 kali 1, hasilnya 6. Kita coret sama 6 ini, ya. Kemudian 4 dengan 8 kita coret, hasilnya adalah sisa 2. Jadi bentuk perkaliannya 9 kali 2 kali 7, hasilnya adalah 126. Kesimpulannya adalah proses 1, 2, dan 3 itu kita jumlahkan. Jadi, banyaknya cara untuk mendapatkan bola dengan warna paling sedikit 2 bola merah adalah 540 ditambah 504 ditambah 126 sama dengan 1170 cara. Itu untuk pembahasan nomor terakhir. Demikian pembahasan materi kali ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, silahkan kalian like, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video berikutnya. Nantikan video pembelajaran selanjutnya tetap di channel YouTube Kelas Matematika SMK. Terima kasih, stay happy, stay healthy, stay positif, tetap semangat belajar. Sebaik-baiknya manusia adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy, stay positif, tetap semangat belajar. Sebaik-baiknya manusia adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.